barangkali ada hal yang mau didiskusikan dengan Buya Syakur tentang hal yang baru saja disampaikan pada diskusi siang hari ini. Baik, kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk sama-sama berdiskusi dari apa yang sudah didiskusikan atau disampaikan oleh Buya pada siang hari ini. Yang pertama ini saya akan mencoba untuk bergabung dengan siapa ini? Pak Naufal ya, Pak Naufal dari Malang. Assalamualaikum Pak Naufal. Iya. Iya, Pak Naufal, hari ini kita masih berbicara tentang keesaan Tuhan dalam tema mencari Tuhan. Barangkali ada hal yang mau disampaikan ke Buya tentang apa yang tadi dibacakan oleh Buya. Silakan Pak Naufal. Ya, ini sebetulnya saya mau ada pertanyaan, tapi lain oleh Pak Abdar, boleh kan? Ya, silakan, silakan. Ya, ya sebenarnya sudah lama sekali ini. Kalau di masyarakat kita kan kandungan dalam makanan ya, Pak Abdar. Kandungan dalam makanan itu banyak tersebar bahwa misalnya di dalam zat-zat kimia itu ada yang mengandung babi kandungannya. Misalnya, sebentar Pak Naufal, sebentar. Artikulasinya agak kurang jelas ini. Oh, sebentar. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Ini oh iya. Ya. Sekarang gimana Pak Abdar? Nah, ini coba. Ya. Oke. Diulang lagi dari awal. Oke. Ini Pak Abdar. Dalam kita memakan makanan itu kan harus ada kandungan, harus halal gitu ya Pak Abkar ya. Oke. Sedangkan ini banyak sekali beredar ya, timbul tenggelam ya, beredar makanan yang mengandung misalnya bahan kimia-kimia ini ada kandungan babinya gitu, ada kandungannya. Pun dalam obat-obatan juga begitu, ada kandungan kimia yang mengandung babi gitu. Itu beredarnya itu kadang muncul, kadang tenggelam gitu, Pak Abdar. Misalnya dalam makanan kemasan atau apa. Nah, kita nih masyarakat gimana? Sedangkan ada di situ tercantum ada izin BPOM-nya, MUI, halal MUI, gitu. Nah, kita sebagai Muslim ini bagaimana menyikapinya, gitu. Iya. Oh iya, salam apa? Saya juga belum dengan Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Iya, saya Noval dari Kota Malang, Buya. Iya. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar makanan halal Buya, dimana pada saat ini kan selalu beredar makanan itu mengandung zat kimia yang kemudian makanan-makanan itu disinyalir mengandung babi, tapi kemudian muncul rame, hilang lagi, muncul lagi, dan kemudian di situ juga ada label BPOM, kemudian juga MUI dan menghalalkan. Ini seperti apa sikap kita sebagai Muslim, Bu ya? Ya, kalau saya bersikap sebagai warga negara yang baik, apapun setempel di atas produk yang tulisannya halal, ya, menurut MUI ya saya percaya aja. Serahkan semuanya. Adapun ternyata ada babinya, itu bukan salah saya. Bonus. Ya, Tuhan tidak akan menghukum saya, kan saya nggak tahu kok. Ini janji Allah kan, la junaha alaikum fima akhta'tum. Allah tidak akan mencatat sebagai dosa ketika engkau melakukan kesalahan karena nggak tahu. Nah, lalu apakah saya disalahkan saya berikan kepercayaan kepada pemerintah? Ya nggak juga kan. Ya kalau tidak nggak percaya pemerintah mau percaya sama siapa di negeri ini? Ya kan begitu. Lalu salah siapa? Ya itulah, saya tidak mau masuk intervensi apakah itu ada suap atau tidak. Saya tidak menduga bahwa MUI bisa disuap ya. Artinya oleh produser gitu, tolong deh dibikin halal aja nih kan. Yang saya kira saya nggak percaya kalau para ulama itu bisa disuap kok. Ya, jadi ya saya percaya aja lah. Ya silakan nikmati yang enak-enak. Nanti yang dosa siapa? Ya mereka yang berdosa. Itu aja kan lebih nyaman jadi. Ya begitu aja Pak Naufal saya kira. Iya, saya kira. Iya.
Baik, terima kasih. Saya kira jelas Pak Nopal ya bagaimana sikap Buya secara pribadi, dan saya kira sikap Buya ini mewakili semua kita gitu. Sebagai warga Indonesia yang baik ya, apa yang sudah ada label di itu ya sudah kita langsung saja gitu. Nggak ada masalah. Baik, untuk selanjutnya kita ke Pak Dik-Dik ini namanya. Pak Dik-Dik sudah hadir Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik lagi aktivitas atau apa nih ceritanya nih? Pak Dik-Dik, Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya nggak muncul nih Pak Dik-Dik. Ini kenapa? Halo? Pak Abkar. Iya. Tidak begitu bagus soalnya ruangan saya tidak begitu. Oh begitu, baik. Ya. Silakan. Jadi kelihatan gelap, kelihatan siluetnya aja. Jadi daripada kelihatan siluetnya lebih bagus kelihatan sama sekali. Baik, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang mau disampaikan nih Pak Dik-Dik? Wilujeng siang Buya, wilujeng saum. Jadi mohon maaf mungkin saya kalau menggunakan bahasa Arabnya tidak begitu fasih, tapi sering kita lihat dan sering kita dengar hampir di semua kesempatan untuk puasa itu bahwa ada ilasyam farhatani apa farhatinda futur farhatani ni robi ya Pak. Iya. Ada dua kebahagiaan ketika orang berpuasa. Iya. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dikaitkan dengan penjelasan Buya tadi bahwa kita tidak ada batas, bahwa kita layak menjadi tampilan asma-asmanya Allah, bahwa Allah menciptakan kita untuk tetap berada tidak di mana-mana dan tidak bagaimana. Mulai saya mendengar hadis tentang kebahagiaan ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhan itu sejak saya kecil, batin saya tuh agak nggak menerima gitu. Secara psikis saya nggak menerima Buya. Kok kebahagiaan bertemu dengan Tuhan itu disejajarkan dengan kebahagiaan makannya buka gitu. Atas kepenasaran ini saya ingin dapat penjelasan dari Buya bahwa sebetulnya yang dimaksud indal futur itu buka yang bagaimana. Toh kita tidak ada batas, toh kita menyatu dengan Tuhan, toh kita menjadi pantulan daripada tampilan asma-asma Allah. Apakah yang dimaksud dengan futur itu berbuka secara fisik ketika kita makan itu? Apa kita ketika futur itu kan kalau tidak salah Buya pernah kasih jelasan, suku katanya dari fataro juga, dari kesucian, bahwa sebetulnya yang dimaksud buka itu adalah terbukanya hijab, pembatas antara kita dengan Allah. Mohon dapat penjelasan itu Buya. Kemudian terkait dengan itu, pakai istilah buka ketika makan itu, kalau kata buka dalam bahasa kita umumnya, membuka itu kan di awal kita baca buku, membuka buku, kita masuk ke rumah membuka pintu. Tetapi ketika berpuasa kok kita pakai istilah buka itu justru di akhir perjalanan puasa. Iya. Jangan-jangan gitu saya menduga, nggak tahu bagaimana penjelasan Buya. Jangan-jangan saya menduga istilah buka itu justru terbukanya hijab atau batas antara kita dengan Tuhan. Itu saja Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu kalimat farhatani Buya dari masalah buka ini. Gimana Buya? Iya. Jadi gini, artinya sudah barang tentu ya semua akan merasakan satu hari sehari yang kita tidak makan tidak minum, kayak apa laparnya, kayak apa hausnya melihat makanan. Seneng nggak? Senang. Itu kesenangan fisik kan, kebahagiaan fisik. Orang lagi kelaparan dapat makanan, kayak apa bahagianya. Saya kira itu adalah tidak perlu pembuktian, semua orang akan merasakannya. Itu skala kecil. Tapi kebahagiaannya itu adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi artinya
dua kegembiraan yang tidak berimbang lah. Yang kesenangan makan seberapa sih? Tiap hari juga kita makan ya segitu-gitu aja kan. Kalau kesenangan ketemu sama Allah kan kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke lah, perbandingan itu anggap saja hanya untuk mendekatkan pemikiran kita tentang kebahagiaan bertemu ya, bertemu makanan dengan bertemu Tuhan. Kemudian buka itu kan karena bahasa Indonesia yang kurang vocabulary ya. Kitanya kan iftar. Di sananya kan namanya, di kitanya kan jadi buka. Kita kan kurang bahasa. Di Inggris bilangnya breakfast, makan pagi. Inggrisnya bilangnya lunch, kitanya makan siang. Inggrisnya dinner, kitanya makan malam. Ya makan aja semuanya kan. Ya kurang bahasa sih. Makan pagi, makan siang, makan gitu. Maksudnya al-iftar, al-ghadha, al-asha. Ya itu semacam itulah. Rumah makan, rumah sakit, rumah jompo, ya rumah semua kan gitu. Padahal sudah ada temanya masing-masing. Saya kira begitu. Jadi saya kira ya berbuka puasa itu dalam artian ya bukan membuka sesuatu, tetapi ya makanlah maksudnya mah. Kita mesti ketahui bahwa Tuhan mencipta kita dengan tangannya sendiri, biyadaihi. Manusia dicipta sebagai replika ya, ala surat ya. Replika itu apa ya, miniatur lah ya kan, replik itu miniatur sebagai tampilan Tuhan. Dan engkau yang itu adalah bukan jasadmu itu, bukan engkau adalah engkau, dan kutipkan di dalamnya adalah rohku. Dan jasadmu itu kuciptakan sebagai hijab untuk kamu. Kemudian apa saja segala sesuatu, makanan, minuman, pakaian, rumah, makhluk yang lain, kuciptakan sebagai hijab kepadamu. Jadi hakikatnya kamu adalah bukan jasad itu, ya kan begitu. Nah, segala sesuatu di alam dunia ini adalah sebagai tabir, penutup, sehingga engkau tidak mampu melihatku. Nah, ketika seseorang itu tidak makan dan tidak minum, berarti dia melawan nafsunya. Nafsunya ingin makan, dia lawan. Nafsunya ingin kawin, ingin bersanggama, dilawan karena dia sedang berpuasa. Mau tidur ngantuk, dilawan semuanya. Jadi tuntutan hawa nafsu semua dilawan. Nah, ketika dia sedang melakukan perlawanan itulah, maka rohani dia sedang tampil menatap Tuhannya. Itu menjadi persoalannya. Ya, jadi artinya bahwa kita tampil rohani kita ini betul-betul menguasai, bisa mengatur diri kita. Pada saat itulah kita betul-betul sebagai makhluk yang rohani. Makanya dalam hadis lagi, kullu amal ibni adam lahu illa soma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Apapun kebaikan-kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, ya, tetapi hanya satu, ketika engkau berpuasa, maka itu adalah untuk aku dan pasti akan aku bayar kamu. Karena pada saat berpuasa itu rohani kita muncul sangat kokoh sekali, sehingga kita dalam keadaan puasa kita mengontrol segala-galanya, dan disitulah rohani kita muncul sebagai
indikator-indikatornya. Coba kita lihat orang sedang berpuasa Pak Dik-Dik ya, kok kepedulian sosial kita tinggi banget sih. Sepertinya kita tidak rela ada orang lapar. Sebagian harta kita bagikan kepada tetangga yang tidak punya beras. Iya kan? Ya, kenapa seperti itu? Kemudian orang yang berpuasa kan tentunya dahaga kan, tentunya lapar kan, tenaganya lemes enggak? Capek, ngantuk. Tapi kenapa di malam hari Anda bisa sholat 21 rakaat? Setelah itu baca Quran jam 12 malam. Coba sekali-kali Anda coba, Anda tidak puasa, tiap malam bisa enggak sholat 23 rakaat? Setelah itu baca Quran sampai jam 12 malam, bisa ketika tidak puasa. Di situ ada sesuatu. Disitulah kita manai bahwa engkau sedang melihat Tuhanmu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dik-Dik yang sudah memberikan satu, katakanlah, sharing pertanyaan tentang parhatani dari lapat itu. Kita sekarang ke Malaysia, dan di Malaysia di sana sudah ada Pak Hermes Ibrahim. Ya. Assalamualaikum Pak Hermes. Lama nih udah ketemu. Mohon di-touch dulu untuk unmute-nya. Yeah. Ini alhamdulillah baru sembuh katanya. Alhamdulillah. Sebentar Pak Hermes masih. Oke, ya silakan sekarang. Ada suara. Saya semangat. Iya. Suara aja udah comeback balik melihat ini acara kajian-kajian ini. Halo, ya. Silakan Pak Hermes untuk yang mau disampaikan ke Buya. Ya. Mic-nya agak didekatkan, kurang suaranya kurang keras. Iya, suaranya agak kurang naik. Ya. Ya, sudah. Slow sini. Ya. Ya. Oke, baik sudah. Ya. Bisa. Silakan Pak Hermes. Itu aja lah ya. Nggak ada soalan. Nggak ada soalan. Hanya ingin saya hello saja. Ya udah. Baik. Oke, terima kasih. Ini informasi dari nggak tahu temannya atau siapa, katanya baru sembuh beliau ini dari. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan. Insya Allah sehat terus Pak Hermes Ibrahim ya. Amin. Oke, dari Malaysia kita kembali ke tanah air dan saya ke Pak Jojo dulu ya, Pak Jojo. Oh ya, udah lama nih Pak Jojo. Pak Jojo nih. Pak Jojo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afkar. Iya. Assalamualaikum Buya. Apa kabar Buya? Kangen juga, saya sudah lama nggak nongol di malam karena ada banyak kegiatan. Masih di tempat aktivitas nih Pak Jojo? Masih Pak. Saya WFH Pak. Bekerja dari rumah WFH. Dan sekaligus ada kesempatan bisa berjumpa Buya di siang hari karena kalau malam sudah kayaknya berkurang kesempatannya. Iya. Baik, silakan yang mau disampaikan Pak Jojo. Baik, mungkin saya ada 3 pertanyaan Buya. Saya mohon pendapat saja, mungkin petua sekaligus. Pertama, terkait dengan keesaan Tuhan ya, Buya. Apa yang membedakan keesaan Tuhan dengan keberagaman keyakinan yang ada saat ini sesuai terminologi keesaan tersebut, Buya? Maksudnya keesaan Tuhan terhadap agama, keyakinan masing-masing. Dari sisi terminologinya bagaimana melihatnya? Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana kaitannya dengan keesaan itu dengan ketauhidan yang di dalam keyakinan yang diyakini kita, ya. Terus yang terakhir ini mungkin terkait dengan puasa, dan ini yang sering saya lakukan dan saya sering dapat komentar gitu ya. Jadi terkait dengan perjalanan ketika bulan puasa Ramadan, saya sering
tidak mengambil keringanan dalam berpuasa Buya, sehingga saya laksanakan berpuasa baik di perjalanan maupun di tempat tujuan perjalanan itu selama puasa Ramadan, sehingga saya kadang-kadang suka dikomplain sama teman-teman, lu kamu itu bodoh, sudah ke keringanan, kenapa kamu ambil? Bagi saya bukan bodohnya, bagi saya adalah psikologi ketika kita berpuasa di waktu yang tidak Ramadan, sehingga secara psikologis kan berbeda Bu ya, sehingga saya mengambil sikap tetap saya puasa walaupun mungkin jam-jam buka sama puasanya saya sesuaikan dengan situasionalnya saat itu. Saya kira gitu Bu, dari saya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira 3 poin yang disampaikan Pak Jojo tentang keesaan Tuhan yang kita percaya dan keesaan pada keyakinan-keyakinan lain. Yang pertama pemahaman keyakinan ya. Menurut keberagaman keyakinan orang lain, agama kan banyak ya. Betul. Bukan hanya Islam aja, banyak agama besar, malah Islam bukan agama terbesar ya. Yang terbesar kan agama Buddha, yang kedua agama Katolik, Protestan dan sebagainya. Nomor Islam yang ketiga kok. Ya. Yang keempat malah Islam itu. Jadi bukan mayoritas dunia, di Indonesia mayoritas gitu. Jadi mereka juga meyakini keesaan Tuhan. Banyak agama-agama lain juga keesaan Tuhan. Tapi kan makna keesaan kan pada persepsi yang berbeda. Ya, dia kita hormati sajalah. Ya, kita tidak usah menyalahkan persepsi orang lain. Jadi kita beragama begini ya. Oke lah, saya beragama Islam. Ibaratnya saya punya istri, itu saya cantik, saya cintai, saya urusi, saya bahagiakan. Saya beragama Islam, saya cintai, saya yakin agama yang benar. Tetapi kan tidak mesti harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Ya, kita beragama Islam, silakan yang baik, laksanakan, cintailah, amalkan semuanya, tapi jangan menyalah-nyalahkan agama orang lain. Masa kamu istrinya cantik Pak Afkar, ya sudah terima kasih, silakan urusin, tapi jangan jelek-jelek istri saya, istri kamu jelek. Ya, beragama itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Makanya kita hormati saja. Yang penting bahwa terminologi ketuhanan yang Maha Esa dalam ini adalah multi interpretasi, ya, bisa ditafsirkan oleh semua agama. Agama apapun yang mengklaim Tuhannya Esa, ya silakan tinggal di negeri ini. Karena kita dasarnya kan bukan agama, kita kan berketuhanan. Negara kita ini negara bertuhan, bukan beragama. Jadi bukan negara agama, tapi agama bertuhan. Nah, kamu bertuhan, ya silakan tinggal di sini. Ya kan gitu. Tuhannya Esa enggak? Ya Esa lah. Ya udah, kita mesti percaya karena yang beragama menyatakan Esa. Nah, ya, jadi kita harus mempercayai, harus menghormati bahwa Tuhan saya 3, tapi hakikatnya tiga itu adalah Esa, ya sudah kita terima aja. Ya, sehingga keesaan dalam agama kita sendiri juga, awas, ada banyak persepsi juga. Selama ini kita beranggapan bahwa Esa Tuhan kita ini adalah satu. Ya, berapa Tuhanmu? 1. Berarti Esa, ya Esa, ya udahlah. Kalau Anda mengatakan Tuhanmu 1 dan 1 adalah Esa, ya sudahlah. Tapi bagi persepsi saya, mengesakan Tuhan itu hanya bukan sekedar sebatas bilangannya 1. Dan satunya Tuhan itu bukan 1 matematika. Kalau 1 matematika adalah bisa dibagi 2 menjadi setengah, bisa dibagi 4 menjadi 1/4. Ya kan begitu, bisa dibagi 1 miliar, kan bisa saja 1/1 miliar, ada bilangannya. Tetapi Tuhan itu adalah bukan Tuhan matematika. Kaisar adalah suatu kebulatan yang tidak terbagi-bagi, yang tidak terpisah-pisah. Jadi artinya bahwa Tuhan adalah segala-galanya
yang menciptakan alam adalah Tuhan, yang kita cinta adalah Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, yang menentukan adalah Tuhan, yang kita cinta adalah Tuhan. Ketika semuanya Tuhan, itulah namanya mana? Keesaan yang sesungguhnya. Kita bekerja untuk Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita bertemu Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita dari Tuhan, kita sedang bekerja untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itulah esa, itu artinya manunggal segala sesuatu yang serba Tuhan. Itu kan berbeda artinya, bukan bilangannya. Iya kan? Jadi artinya orang mengatakan Tuhannya esa, tapi dia masih takut sama atasannya. Lah, yang kau takuti hanya Tuhanmu. Kalau ada yang kau takuti selain Tuhanmu, berarti Pak atasanmu Tuhanmu juga kalau begitu. Yang kau cinta adalah Tuhanmu. Kalau kau masih mencintai istrimu, ya berarti istrimu itu Tuhanmu juga. Itu makna keesaan yang kita maknai dalam akidah semacam kita ini. Ini keesaan dalam segala halnya. Ini mungkin perlu dijelaskan panjang lebar ya, tapi saya kira cukup. Tapi kemudian yang ketiga, bahwa Pak Jojo memilih tidak berbuka dalam perjalanan. Pertimbangannya saya tangkap malas bayarnya. Ya kan. Tetapi juga itu bisa dimaklumi lah, malas bayarnya. Tetapi juga ada alasan kedua, orang memilih tidak berbuka puasa. Karena pertimbangannya begini, argumentasi atau dalil syariat membolehkan orang bepergian itu puasa, ya apa namanya, ila ilman kana maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, dalam Al-Qur'annya, kecuali orang itu dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan sakit, maka silakan dihitung di hari yang lain, dibayar pada hari yang lain. Apa argumentasinya? Menghindari adanya dua kepenatan berkumpul, penat perjalanan dan penat puasa, lelah perjalanan dan lelah puasa. Maka yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki memberatkan kamu. Allah menghendaki supaya kamu mendapat keringanan. Ya, terlalu berat berjalan puasa. Nah, ketika ayat ini turun pada abad ke-7, bayangkan belum ada kereta api, belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada motor, hanya dua, naik onta atau jalan kaki. Dari Mekah ke Madinah, padang pasir, kayak apa lelahnya perjalanan kaki itu. Nah, tetapi sekarang dari Jakarta ke Indramayu naik BMW seri 7 yang nyaman dengan lagu-lagu slownya, dengan AC-nya, ya seperti ombak banyu mobilnya kan. Dia di mana lelahnya? Kita tidur lelap kok, apalagi jadi supir duduknya di belakang. Apakah itu menjadi alasan? Nah, itu ada sebagian pertimbangan. Kita lain kok, kecuali kalau perjalanannya jalan kaki, ya kan, naik kuda itu capek. Ini kalau ini makanin, malah akhirnya menjadi pertanyaan umum. Sekarang orang ke Jakarta naik BMW seri 7 atau Baby Band seri 600 ke Jakarta, dengan orang mencangkul di sawah, mana yang lebih capek? Mencangkul di sawah seharian, dijemur punggungnya, bergelut dengan tanah, mencangkul di sawah, atau tukang beca menggoes becanya di siang hari segitu panasnya. Mana yang lebih capek? Orang kerja di sawah atau orang pergi ke Jakarta naik Cirebon Express? Di sawah. Kalau orang berjalan karena capek boleh tidak puasa, kalau orang kerja di sawah lebih boleh harusnya. Nah, ini para ulamanya kan masih bertahan, tetap bukan alasan. Yang boleh berbuka itu boleh tidak puasa hanya dua alasannya, sakit dan bepergian. Kerja kan tidak bepergian. Saya kira otaknya di mana? Tapi tetap aja semacam itu. Ketika saya bikin makanan untuk ngasih makan kuli pacul di sawah di siang hari, saya dicemokan orang kayak geblek katanya. Iya, masa ngasih makan orang bulan puasa? Jadi gimana? Saya belum menemukan satu ulama pun yang memfatwakan bahwa pekerja keras bulan puasa boleh makan. Belum ada.
Sebetulnya ada dulu pernah Syekh Muhammad Abduh di Mesir, ya, orang sangat moderat sekali, tetapi fatwanya ternyata tidak dipublikasikan karena ideologi yang berbeda. Dulu sangat moderat sekali Syekh Muhammad Abduh itu, Syekh Muhammad Saltut itu. Sekarang kan Al-Azhar sudah bergeser, jadi tidak diterbitkan bukunya, tidak difatwakan, jadi tetap harus puasa. Jadi gimana? Ya sampai sepingsannya, bayangkan sampai merangkak bulannya harus puasa sampai mati. Begitu agama kita. Ya kita nggak tahu lah. Ya kan bisa saja. Ini kan lagi musim apa namanya? Dia lagi apa? Lagi musim panen, gimana? Ya segimana kan orang masa nggak dipanen kan bisa hancur. Ya udahlah nggak puasa. Nanti dibayarnya di hari lain disempatkan, seharusnya demikian. Nah sampai sekarang juga MUI belum mengeluarkan fatwa kan, nggak ada yang berani kan? Ya berani nggak? Tukang beca, kuli pacul, demi untuk. Nah ini saya khawatirnya begini Pak Jojo, saya mengkhawatirkan kalau kita tetap berkeras seperti itu, nanti ada kesimpulan bagi mereka kalau begitu agama Islam hanya cocok untuk orang-orang yang kaya. Orang miskin seperti kami tidak pas masuk agama Islam karena sangat menderita sekali. Itu yang saya khawatirkan. Ya, itu sebenarnya. Terima kasih. Itu aja.